keilmiahannya itu adalah berkembang. Karena kita punya tanggung jawab yang besar ya untuk bagaimana mengembangkan SDM ini menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul, mahasiswa-mahasiswa yang peka ya, terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena kita sebagai lembaga kemahasiswaan itu sudah seharusnya ya itu berperan serta di dalam kegiatan-kegiatan ilmiah ya, supaya nanti menjadi sarjana-sarjana yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa. Jadi saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka acara ini silahkan disebut dikembangkan ya, diikuti dengan sungguh-sungguh ya, dan dengan demikian maka saudara-saudara sekalian ya itu bisa menghayati buku ini ya dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kita harapkan ya dari bedah buku ini saudara-saudara sekalian ya itu mendapatkan wacana-wacana baru ya. Karena ilmu itu selalu berkembang. Dengan adanya buku baru, maka akan ada wacana baru. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa saudara-saudara sekalian harus bisa menerima berbagai perbedaan pikiran, perbedaan budaya, perbedaan apapun ya. Karena ini negara Indonesia adalah negara kebinekaan. Jadi kalau negara kebinekaan itu sudah tidak mempermasalahkan masalah perbedaan, tetapi fokus untuk membangun ya, segala daya dan upaya daripada mahasiswa itu bagaimana bisa membangun negara ini dengan baik, bagaimana bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dengan baik ya, bisa mengelola secara mandiri ya. Oleh karena itu butuh mahasiswa-mahasiswa yang dipersiapkan ya untuk mengelola sumber daya alam Indonesia ya, yang memerlukan ahli teknik ya, memerlukan ahli pendidikan, yang memerlukan ahli hukum ya. Itu semua berorientasi kepada pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam ya, kemudian juga industrialisasi ya negara Indonesia ini supaya tumbuh berkembang. Ya. Jadi apapun pandangan tulisan daripada buku ini ya, itu harus bisa menopang pertumbuhan industri. Ya. Pendidikannya itu harus bisa menopang pertumbuhan industri. Banyak investor yang datang itu menunjukkan bahwa kita punya SDM yang mumpuni. Ya, saya kira selamat kepada penulis dan juga pada panitia BMKM. Ya. Terus tingkatkan kegiatan-kegiatan akademik ya, sehingga memiliki manfaat terhadap mahasiswa, terhadap bangsa, terhadap negara ya. Selamat BMKM dan juga pada penulis ya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pertumbuhan SDM bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wiraman Sunggodo MT. Acara yang selanjutnya yaitu pemutaran video opening bedah buku pendidikan kritis dan sesi dokumentasi oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Bu, aku ingin sekolah, tapi aku tak punya uang untuk membelinya. Bu, gedung-gedung dibangun tinggi, atap-atap sekolah diperbaiki. Namun, sama saja, aku tak bisa menikmati. Bu, tetanggaku banyak yang berdasi. Kukira mereka bisa salurkan aspirasi. Namun bukannya didengar, aku malah dibohongi. Bu, aku telah tegakkan keadilan. Temanku bilang aku cerdas.
namun kenapa aku ingin diberantas? Tapi ibu tenang, aku tetap ingin menjadi putra yang penurut, supaya air matamu tak menangis lagi. Baik, dipersilakan kepada seluruh peserta dan juga semua panitia yang hadir dimohon untuk on cam untuk sesi dokumentasi. Sesi slide 1 ya. 1, 2, 3. Terus kemudian slide 2. 1, 2, 3. Kemudian slide 3. 1, 2, 3. Ya, udah. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yang mana pada acara inti nanti kita akan dipandu dan juga ditemani oleh rekan saya, yaitu Yusuf Ramadan. Kepada waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya masuk ya? Masuk, Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramadan dan pada kesempatan ini saya yang akan memandu jalannya diskusi untuk ke depan ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kajian pendidikan dan juga teman-teman panitia yang lainnya diberi kesempatan untuk mencoba mendiskusikan terkait sebuah karya yang besar ya, sebuah tulisan dari Pak Edi Subhan yang menurut dari kami ini adalah merupakan sebuah konsumsi wajib, tidak hanya untuk sivitas akademik, tapi juga masyarakat secara umum gitu. Karena buku ini tidak hanya memaparkan permasalahan maupun kritik terhadap permasalahan di pendidikan di Indonesia ya, tapi juga memaparkan solusi yang konstruktif atau membangun seperti itu. Buku pendidikan kritis ini sendiri terbagi menjadi 12 bab gitu, dan beberapa bahasannya diantaranya dia juga memberi bagaimana formula pergerakan yang baik dan transformatif seperti itu. Dan di sini dicontohkan juga pergerakan dari Paulo Freire dan Miles Horton ya, bagaimana pergerakan kerakyatan dan pergerakan dengan birokrasi pemerintahan seperti itu. Kemudian tidak hanya itu juga, di sini juga dikaji terkait permasalahan evaluasi kontekstual ya. Jadi permasalahan terkait ujian nasional yang kemudian tidak bisa mengukur kemampuan afektif siswa, ya, hanya mengukur kemampuan kognitif saja. Kemudian bagaimana solusi-solusinya. Nah, di sini dipaparkan dengan sangat konkret sekali. Selain itu juga di sini jelaskan bagaimana reorientasi basis ideologi dan kurikulum pendidikan dasar juga. Jadi ada tawaran desain terkait pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dari perspektif kritis, juga bagaimana menerapkan pembelajaran juga diperlihatkan bagaimana menerapkan pembelajaran ini ya, pembelajaran sastra dengan literasi kritis seperti itu. Nah, di bab-bab agak ke belakang memang dijelaskan terkait neoliberalisasi pendidikan ya, terutama di pendidikan tinggi. Ini ada kaitannya dengan World Class University dan undang-undang tentang pendidikan tinggi ya. Nah, seperti itu. Nah, di akhir juga terdapat juga bagaimana sih paradigma pendidikan kritis ini bisa membangun sebuah perguruan tinggi yang emansipatoris ya, yang membebaskan dan transformatif atau yang
membawa pada perubahan sosial yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi karena hari ini kita kedatangan narasumber yang kebetulan penulis dari buku pendidikan kritis, kritik atas praksis neoliberalisasi dan standarisasi pendidikan tinggi. Kepada Pak Edi Subhan, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ya, selamat siang Pak Edi. Oke, selamat siang. Langsung saja ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, teman-teman yang ada di Semarang maupun ada di rumah masing-masing. Ini mestinya kalau forum bedah buku ya. Kalau forum bedah buku mestinya saya punya buku, terus kemudian punya dibedah oleh penulis yang lain atau orang lain begitu. Nah, itu baru bedah buku. Lah ini kayak launching buku ini. Tapi ini buku saya kan terbit sudah lama ya, tahun 2016. Terbit tahun 2016 dan ini memang bukan buku yang khusus saya tulis untuk menjaga pendidikan kritis, itu enggak juga, karena memang kalau Anda lihat dari buku saya ini ada 12 bab ya, ada 12 bab, dan itu sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa tulisan saya yang sudah beredar di banyak tempat, misalnya di jurnal ilmiah, atau kemudian di konferensi, di proceeding, kemudian juga di saya sajikan di forum-forum diskusi online atau offline waktu itu, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi memang ini tidak khusus untuk mencoba mendefinisikan pengertian dari pendidikan kritis, bukan, tapi seperti yang sudah saya uraikan sebenarnya di pengantar itu maupun di belakang itu, bahwa buku saya ini mencoba untuk mengkaji fenomena pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan pendidikan itu dari perspektif pendidikan kritis. Dari perspektif pendidikan kritis. Jadi hasilnya adalah beberapa topik-topik atau tema-tema yang relevan. Dulu sebelum saya sebelum buku ini jadi di layout ya, sebelum buku ini jadi di layout itu sebenarnya naskahnya lebih banyak lagi itu sebenarnya, naskahnya lebih banyak. Tapi kemudian penerbitnya menyatakan, wah ini kalau dicetak semua bisa 500-an halaman, Pak, itu nanti nggak ada yang beli itu. Padahal buku semacam ini biasanya yang beli itu ya kalangannya terbatas, dosen-dosen yang relatif suka dengan bacaan kritis atau mahasiswa begitu. Jadi nanti daripada nggak ada yang beli, ya sudah naskah yang hendak diterbitkan itu dipilih dulu yang kira-kira paling relevan itu. Nah, ya sudah, akhirnya hanya 12 naskah, 12 bab jadinya gitu ya, yang kemudian menjadi buku pendidikan kritis ini. Jadi saya sampai sekarang masih menyimpan naskah yang lain sebenarnya, naskah lain yang sebenarnya kalau dikembangkan juga bisa jadi buku tersendiri juga. Nah, kalau dilihat dari subjudul dari buku saya ini kan kritik atas praksis neoliberalisasi dan standarisasi pendidikan. Jadi fokusnya ke situ. Jadi beragam kebijakan pendidikan yang ada, yang kemudian saya kritik melalui buku ini, yang saya katakan tadi ini sekedar kumpulan dari beberapa kritik saya yang dimuat di jurnal, di forum-forum diskusi, di konferensi, seminar gitu. Maka saya bisa mengambil dua akar masalah dari berbagai problem pendidikan yang dikaji di dalam buku saya ini, yaitu adalah neoliberalisasi pendidikan dan standarisasi pendidikan. Nah, secara mudahnya begini sebenarnya, kalau kita bicara neoliberalisasi pendidikan, mungkin untuk teman-teman mahasiswa pada umumnya ya, teman-teman mahasiswa pada umumnya yang apalagi yang baru masuk di perguruan tinggi begitu, istilah neoliberalisasi mungkin kurang familiar. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang kemudian lama diskusi itu juga nggak paham apa yang dimaksud dengan neoliberalisasi itu. Padahal itu ya bukan lagi mahasiswa ya, sudah sekelas saya yang bisa ngajar mahasiswa lah gitu, tapi nggak paham itu. Ya oke lah, soal
Itu mungkin ya itu faktanya. Tapi kalau dihadapkan dengan hal yang lain, bentuk atau praktik dari neoliberalisasi mahasiswa itu berbuah apa, itu malah justru mungkin akan lebih memahamkan, termasuk ke mahasiswa baru. Kita paham misalnya pendidikan mahal, itu sangat sangat bisa dilihat sekali. Semua orang ingin memperoleh mengenyam pendidikan yang bagus, yang berkualitas, tapi kemudian mahal. Nah, itu sebenarnya adalah imbas atau efek dari neoliberalisasi pendidikan. Logikanya bagaimana gitu. Nah, itu nanti memutar soal argumentasi konsep, teori, praktik, kebijakannya seperti apa dan seterusnya. Tapi biasanya kalau mahasiswa yang awal-awal yang ya kita tahu sendiri kalau di sistem pendidikan kita literasinya sejak SD, SMP, SMA nggak terlalu bagus sehingga untuk membaca hal yang sifatnya agak teoritik, filosofis, apalagi ideologis dan politis macam ideologi neoliberal itu agak repot juga. Maka bisa kita hadapkan langsung dengan satu fakta dari neoliberalisme atau neoliberalisasi pendidikan, yaitu mahalnya biaya pendidikan. Itu salah satu bentuk konkret dari neoliberalisasi pendidikan. Nah, ini kemudian yang mengilhami dari beberapa kritik di dalam buku ini, misalnya soal di bagian world class university, kemudian narasi kapitalisme global atas pendidikan tinggi, ini bab 9, bab 10, kemudian bab 12 juga, terus yang lain itu ya ada di beberapa bagian termasuk bab 4, bab 5 dan seterusnya. Bab 3 juga sama. Jadi benang merahnya ada di dua hal itu, neoliberalisasi pendidikan. Mengapa sih kemudian neoliberalisasi pendidikan itu bisa membuahkan pendidikan itu jadi mahal? Gitu. Karena neoliberalisasi pendidikan itu sebuah paham ekonomi politik yang menyatakan bahwa semua urusan yang terkait dengan kehidupan manusia itu sudah selayaknya diserahkan ke pasar saja, ke pasar atau market. Market itu dalam arti mekanisme ekonomi sepenuhnya. Jadi ada supply and demand, ada permintaan, ada penawaran, ada konsumen, ada pelanggan, ada duit, ada barang gitu. Dan akhirnya itu yang kemudian menjadikan pendidikan itu tidak lagi dipahami sebagai public goods, sebagai barang milik publik yang mestinya bisa dimiliki oleh semua orang, tapi menjadi private good. Kalau private good itu konsepnya kalau di teori sosial, teori ekonomi itu barang itu bisa dimiliki seseorang itu kalau dia bisa beli itu. Makanya disebut private good. Nah, ini yang kemudian jadi masalah karena kemudian pendidikan itu yang mestinya menjadi hak dari semua orang untuk bisa mengaksesnya hanya bisa diakses oleh segelintir orang yang punya duit, yang punya modal, baik modal sosial maupun modal finansial. Nah, ini yang kemudian jadi sebab utama secara paradigmatik ya, kenapa kemudian neoliberalisasi itu membuahkan mahalnya pendidikan. Karena satu, pendidikan tidak lagi dipahami sebagai public good, barang publik yang untuk semua orang, itu kan kayak udara, kayak air gitu. Makanya kalau kita di bidang yang lain ada istilah privatisasi air yang mestinya itu milik publik kemudian diprivatisasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu, dimasukkan ke botol, kita beli gitu, artinya nggak semua orang akan bisa menikmati air bersih. Nah, itu neoliberalisasi kalau dalam dunia pendidikan juga akan sama dengan itu. Hanya yang bisa mengakses dan dia punya modal kapital, modal yang kapital itu, punya kapital finansial maupun kapital sosial, maka dia akan bisa mengakses itu. Nah, akibatnya juga karena dia tidak lagi sebagai public good, tapi sebagai private good, neoliberalisasi itu kemudian mengarahkan salah satu mode manajemen yang kemudian menjadikan sekolah atau perguruan tinggi itu dikelola seperti korporasi. Dan ini konsepnya banyak. Konsepnya itu bukan sekedar sekolah atau kampus itu menggunakan manajemen ala korporasi. Jadi misalnya ada raw material, itu seperti kita di pabrik itu kan ada raw material, kalau ingin memproduksi sesuatu, ada bahan baku mentahnya, kemudian ada proses produksinya, terus kemudian ada standarisasi, terus kemudian ada produksi, ada hasilnya.
Nah, ada standarnya, ada SNI-nya kalau di kita itu semacam itu. Nah, akhirnya yang siswa, yang mahasiswa itu dianggap sebagai raw material yang kemudian harus diberikan perlakuan tertentu. Nah, nanti ada produk gagal, produk berhasil sesuai standar dan sejenisnya. Itu manajemen korporasi itu. Itu satu pengertiannya itu. Pengertian yang kedua adalah pendidikan itu juga diarahkan hanya atau lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini yang kalau di teori sosial pendidikan itu disebut sebagai market driven. Market driven itu. Jadi pendidikan yang didrive oleh market sepenuhnya. Jadi orang sekolah itu tujuannya satu, untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, yang nggak terpikirkan oleh pola pikir semacam ini, yang seringkali terabaikan itu adalah pasar itu siapa sebenarnya yang berkuasa, pasar itu milik siapa, pasar itu menguntungkan siapa, merugikan siapa. Kalau sekedar kemudian dunia pendidikan itu memenuhi kebutuhan pasar, tapi pasar nggak adil, pasar itu kemudian membuahkan pola hidup yang konsumeristik, kemudian merusak tatanan ekosistem global warming dan sejenisnya lewat mekanisme produksi yang eksploitatif, diskriminatif terhadap pekerja yang ada di korporasi itu dan sejenisnya, maka itu itu hal-hal yang mestinya menjadi kritik dari dunia pendidikan juga untuk tidak hanya mengarahkan tujuan penyelenggaraan lembaga pendidikan itu untuk tidak diarahkan sepenuhnya hanya memenuhi kebutuhan dunia kerja. Ada yang lain, misalnya untuk perubahan sosial, membangun tatanan masyarakat yang adil makmur, itu dalam konteks Indonesia adil makmur berdasarkan pada Pancasila, gitu ya, yang bahagia, yang ya kemudian bisa memenuhi hak-hak dasar dia untuk kemudian memperoleh pendidikan, kesehatan, pelayanan hidup yang aman dan sejenisnya begitu. Nah, itu akan susah kalau kemudian pendidikan kita sepenuhnya dihegemoni oleh agenda-agenda neoliberal, prinsip-prinsip neoliberal dan manajemen ala neoliberal di dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau dalam konteks negara yang orang hidup bernegara itu kan kemudian diarahkan agar negara itu punya fungsi sosial memberikan jaminan hak hidup bagi warga negaranya, termasuk yang pendidikan tadi. Pendidikan, kesehatan, keamanan itu mestinya hak dasar yang orang itu harus dipenuhi lebih dahulu gitu ya, bukan yang lainnya dulu. Nah, dengan neoliberalisasi, ketika lembaga pendidikan, termasuk bahkan lembaga pendidikan yang milik negara, kalau di kita itu seringkali disebut sekolah negeri, kampus negeri, kalau di barat seringkali disebut sebagai public education, pendidikan publik ya, milik publik itu, yang diselenggarakan oleh negara, difasilitasi, dibiayai oleh negara, maka makin lama akan makin mahal juga. Kenapa? Karena salah satu resep dari neoliberalisme itu adalah menjadikan lembaga pendidikan itu seperti swasta. Kenapa begitu? Karena ada asumsi dasar di dalam logika korporasi itu, lembaga pendidikan yang dikelola seperti pengelolaan korporasi swasta itu akan lebih berkembang dibandingkan dengan lembaga pendidikan ataupun perusahaan yang ada sekarang ini yang dikelola oleh negara. Oleh karena itu di awal tahun 2000-an Anda pasti pernah dengar ya. Saya tidak tahu awal tahun 2000-an Anda kelas berapa ya sekolah ya. Tapi dulu ada istilah privatisasi BUMN. Ada yang menjual BUMN dan sejenisnya begitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan lembaga-lembaga yang milik negara, yang dikelola oleh negara, dan kemudian seharusnya sebesar-besarnya keuntungan dari perusahaan itu adalah untuk negara, yang artinya juga untuk rakyat, itu kemudian dilepas itu menjadi saham milik publik, yang bukan publik sepenuhnya warga negara Indonesia yang memiliki, tapi adalah para pemodal, para investor asing. Nah, itu yang ya ketika dia menjadi investor, dia punya saham sekian persen di perusahaan itu, ya sudah dia akan punya posisi vital dan penting untuk bisa mengarahkan perusahaan itu kemana, untungnya untuk apa dan sejenisnya begitu. Nah, dunia pendidikan juga sama. Nah, ini salah satunya kan yang kita tolak sejak tahun 2000 berapa ya? 2007 itu sudah diinisiasi tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Terus kemudian kita tolak tahun 2009 dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
Kenapa ditolak? Karena lembaga pendidikan itu kemudian diarahkan seperti lembaga pendidikan negeri ya, lembaga pendidikan negeri itu diarahkan untuk seperti sepenuhnya lembaga pendidikan swasta. Itu. Jadi makin lama tanggung jawab dari negara itu makin berkurang dalam pembiayaan dan kemudian ya makin banyak dituntut masyarakat untuk ikut serta menanggung biaya pendidikan itu. Nah, ini yang repot. Lalu kalau sudah begitu apa bedanya sekolah negeri dengan sekolah swasta? Jadi nggak ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya berarti tanggung jawab dari pemerintah dan negara untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan sebagai sarana untuk memenuhi hak dasar warga negara, nah, itu jadi nggak ada, itu nggak berjalan dengan baik. Nah, itu yang jadi problem. Kalau itu dijalankan secara masif ya, maka yang paling akan bisa dilihat adalah mahalnya biaya pendidikan itu tadi. Jadi orientasinya ke arah situ. Kalau secara teoritik ada dasar teorinya tadi itu, teori mekanisme pasar gitu. Pendidikan dianggap aja itu sebagai korporasi. Orang itu kalau kemudian menyelenggarakan sekolah ya sudah itu diniati untuk memperoleh untung ya boleh gitu. Itu kalau neoliberalisme menyatakan semacam itu. Makanya kemarin kita tolak betul ketika salah satu klausul di Omnibus Law itu memasukkan pendidikan ada di dalam situ. Omnibus Law Cipta Kerja itu kan soal ekonomi. Pendidikan dimasukkan ke situ berarti sudah ada mindset yang ada dari para pembuat kebijakan itu untuk masukkan pendidikan itu sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan, sebagai sesuatu yang atau sebagai komoditas dagang begitu. Sehingga tapi sebenarnya ditelikung karena kalau setelah saya telusuri ternyata sejak tahun 2018 itu ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mengharuskan kalau kita mau mendirikan sekolah misalnya sekolah swasta lah, kalau mendirikan sekolah swasta, maka itu izinnya adalah izin usaha. Terus kemudian kita akan mendapatkan surat izin usaha. Artinya apa? Ya ini dibalik Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja itu sebelum itu sudah ada legitimasinya dalam bentuk Permendikbud kalau tidak salah. Saya lupa Permendikbud apa, tapi yang jelas yang mengeluarkan itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Nah, ini jadi masalah juga gitu, karena ya boleh-boleh saja kemudian saya misalnya orang punya duit gitu, terus kemudian saya bangun sekolah, tapi niat saya untuk menanggung untung itu ya boleh saja. Nah, ini sebenarnya bertentangan ya dengan filosofi dasar pendidikan kita di Indonesia. Dasarnya apa? Tujuannya apa? Jelas termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi keikutsertaan masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional itu adalah dalam rangka itu gitu loh, bukan dalam rangka berekonomi, beraktivitas ekonomi, itu bukan. Dan ini itu sayangnya kok bisa yang mengeluarkan itu justru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa sih yang dimaksud dengan usaha? Surat izin usaha. Lalu usaha itu apa? Jangan-jangan bukan usaha yang untuk untuk profit itu, Pak, gitu. Enggak, itu rujukannya jelas yang dimaksud dengan usaha itu adalah usaha menurut Undang-Undang soal usaha tahun 80-an itu, 80 atau 90-an itu saya pernah. Nanti saya share ya tulisan saya soal itu. Sudah agak lama yang terkait dengan itu ya. Jadi intinya gitu. Jadi makin problem yang paling kentara dari neoliberalisasi pendidikan adalah pendidikan mahal. Gitu. Pendidikan mahal, orang jadi nggak punya akses terhadap ilmu pengetahuan. Itu. Nah, yang kedua soal standarisasi pendidikan. Nah, sebenarnya begini, standar pendidikan itu oke, tapi standarisasi pendidikan itu yang nggak oke gitu. Standar pendidikan yes, standarisasi pendidikan no kalau bagi saya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan standarisasi itu berarti membuat standar pada semua hal, Padahal Indonesia itu beragam, dan siswa itu sendiri juga beragam. Dan sebenarnya semangat soal keragaman ini kan justru menjadi semangat hidup kita berbangsa kan. Bineka Tunggal Ika gitu kan.
berbeda-beda tapi satu gitu. Itu enggak keseragaman ya, tapi keberagaman. Nah, ini yang kemudian akan hilang dan kemudian mencederai kemanusiaan. Hakikat kemanusiaan ya. Nature-nya manusia itu beragam menjadi tercederai ketika adanya standarisasi itu. Saya berikan contoh misalnya kalau di buku saya ini bisa dibaca di yang bab-bab soal bab 4, bab 5 tentang ujian nasional gitu. Kemudian bab 8 juga dan seterusnya gitu. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, problem dari standarisasi yang saya baru-baru ini baca misalnya adalah bukan baca ya, saya mencoba menelaah bersama teman-teman juga di luar ya, di luar kampus itu. Kalau di kampus itu urusannya sudah banyak akreditasi, administrasi, apa macam-macam. Kalau di luar kampus saya beberapa dengan teman-teman yang aktif mencoba menelaah terutama tentang pendidikan non formal. Istilah non formal saja sebenarnya problematik dikaitkan informal dan formal education itu secara teoretik ya. Nah, kita itu misalnya punya standar nasional pendidikan. Yang terakhir keluar itu kan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kemarin. Justru yang hangat ketika kita diskusikan itu di masyarakat kemarin kan hilangnya atau nggak adanya mata pelajaran Pancasila dan tidak eksplisitnya pelajaran bahasa itu adalah bahasa Indonesia gitu. Nah, itu terus geger gitu kan, terus kemudian Pak Jokowi menyatakan ya sudah direvisi gitu. Mas Nadiem minta maaf gitu. Ya gitu aja itu. Terus tapi sebenarnya argumentasinya itu jadi betul. Kenapa? Kalau kita lihat itu ya sebenarnya ya di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu kan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi peraturan pemerintah, Permendikbud dan macam-macam itu mestinya ngacunya ke situ kan. Dan di Undang-Undang yang tahun 2003 itu nggak ada kata Pancasila. Di Undang-Undang tahun 2003 itu nggak ada kata bahasa itu bahasa Indonesia. Jadi sejak itu nggak ada Pancasila di sistem pendidikan nasional kita. Bahasa Indonesia itu ya nggak ada secara resmi itu. Walaupun mata pelajarannya ada, walaupun mata kuliahnya ada di perguruan tinggi. Di SD sampai SMA juga ada itu. Tapi baru geger itu. Saya kok yakin itu motif politis saja lah itu. Ini Nadiem harus dilengsarkan lah kira-kira mungkin gitu ya dari pihak-pihak tertentu yang merasa kaplingannya digarap gitu ya. Nah, itu di satu sisi soal itu. Nah, contohnya kalau ke yang standarisasi pendidikan saya mau contohkan tadi itu adalah soal pendidikan non formal tadi itu. Non formal itu misalnya begini. Non formal atau informal sebutannya. Kalau informal itu kalau di standar di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang tahun 2003 itu yang katanya kalau tahun ini sudah masuk di program legislasi nasional untuk direvisi, saya nggak tahu bisa berhasil atau tidak, karena biasanya ini kan nggak terlalu seksi ya undang-undang ini ya, biasanya DPR MPR itu nggak berminat gitu. Jadi nyari yang kira-kira orang akan banyak store duit untuk bisa menggolkan undang-undang itu. Jadi kalau undang-undang pendidikan kayaknya nggak terlalu, kalau nggak didorong oleh masyarakat itu mungkin nggak akan direvisi itu, padahal itu udah lama. Kita yang masuk dalam kategori pendidikan informal menurut pemerintah itu adalah pendidikan keluarga dan pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas masyarakat. Nah, pendidikan keluarga itu nggak bisa distandarisasi, tapi masuk dalam standar pendidikan nasional. Ini nggak logis gitu dan apa sebenarnya orang-orang yang sebenarnya menyelenggarakan pendidikan keluarga atau populernya disebut sebagai homeschooling itu kan sebenarnya orang-orang yang pendidikan. Jadi orang-orang yang menyelenggarakan homeschooling itu justru orang yang perhatian dengan pendidikan anak-anaknya, orang yang membaca dan ingin memastikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya itu. Oleh karena itu kemudian mereka menyelenggarakan pendidikan rumah, homeschooling.
homeschooling ini yang benar ya, yang benar homeschooling itu. Homeschooling yang benar itu adalah diselenggarakan oleh orang tua itu sendiri bersama komunitas orang tua yang lain. Bukan lembaga ya. Kalau lembaga itu bimbel aja ya sebenarnya. Bimbel Kak Seto, bimbel Primagama gitu. Apa mereknya homeschooling, tapi itu bimbel aja, itu bimbingan belajar. Tapi kalau homeschooling itu keluarga itu punya visi pendidikan. Misalnya kita sebuah keluarga yang beragama Islam begitu, punya kultur tradisi Muhammadiyah atau NU, punya wacana tentang modernitas yang seperti apa, terus kemudian berpikir anak kita nanti mau dididik menjadi seperti apa ya, profilnya seperti apa, punya kecakapan seperti apa gitu. Terus kemudian melihat, loh kok sekolah sekarang ini itu malah justru membebani dengan banyak kurikulum itu ya, yang belajar hal yang nggak kontekstual, belajar yang nggak meaningful, nggak bermakna itu. Wah ini repot ini, kalau nunggu sekolah yang betul-betul bisa sesuai dengan visi kita. Ya sudah, akhirnya kita buat sekolahan sendiri. Yaitu yang disebut dengan sekolah rumah atau homeschooling itu. Nah, kalau itu distandarkan, tidak bisa. Kenapa? Karena visi tiap keluarga bisa berbeda. Visi tiap keluarga yang berkumpul dalam satu komunitas bisa berbeda. Komunitas belajar dalam satu daerah bisa berbeda. Kalau ada standar yang tunggal terhadap penyelenggaraan pendidikan itu, yang sebenarnya mereka bukan cuma cukup, ya sangat kuat basis filosofinya mengenai pendidikan itu, ya akhirnya menjadikan standarisasi pendidikan yang semacam ini mencederai semangat dari keragaman. Padahal semuanya kan mestinya mendapatkan layanan pendidikan. Semestinya penyelenggaraan pendidikan itu ya diakui oleh negara, bahkan difasilitasi. Jadi bukan main di standarisasi gitu. Nah, ini model-model standarisasi semacam ini yang dulu ada, kita kritik getol, itu kan ujian nasional. Sekarang sudah ujian nasional sudah dibatalkan. Bukan karena COVID-19 ya, bukan karena COVID-19, itu kebetulan aja. Sebelum itu sudah wacana itu sudah kuat sekali. Sejak tahun 2000-an itu profesor-profesor. Saya dulu S2 di UNJ, ngobrol lama itu dengan Prof. Tilaar, almarhum, Prof. Sudiarto, itu wah itu tolak, itu nggak mempan-mempan itu. Karena ada yang membackup secara politik, backup politik dari ujian nasional itu. Siapa ya? Yang mereka yang diuntungkan oleh proyek nyetak soal, proyek pengadaan komputer dan macam-macam lah. Ada yang kemudian halu ya, misalnya halusinasi ya. Wah, ini kalau nggak ada ujian nasional, anak nggak belajar gitu. Wah itu diskusinya kalau mau secara ilmiah, argumentasi itu pasti akan kalah juga. Karena di negara lain semacam Finlandia, semacam negara-negara yang dia tidak pakai higher stake testing itu, siswanya juga kreatif, itu akan kalah juga itu. Jadi ujian nasional itu politis betul itu. Nah akhirnya kan dia mental juga. Nah, sekarang muncul konsep yang baru. Karena itu standarisasinya luar biasa, standarisasi lewat ujian nasional itu. Dan kecurangannya juga luar biasa. Saya nulis di sini, saya lupa tahun berapa, nanti bisa dicek itu. Tahun 2011 tidak salah. 2011 itu tingkat kelulusan di salah satu daerah di Indonesia Timur itu lebih besar, tingkat kelulusannya lebih tinggi dibandingkan di Jakarta, dibandingkan di Jogja. Nah, kalau begitu ya, kalau kelulusannya tinggi ya nggak perlu diintervensi, yang sudah bagus itu. Faktanya kan nggak begitu juga. Ya karena apa ya? Karena tadi itu ini sudah soal politik. Karena sekolah yang dia kemudian lulusannya nggak 100%, dia juga dipandang miring oleh dinas pendidikan dan kepala daerah tertentu. Dan kemudian kepala daerah, kepala dinas itu juga seolah-olah dievaluasi ulang itu kinerjanya oleh kepala daerah yang di atasnya. Misalnya kalau wali kota atau bupati dievaluasi oleh gubernur. Wah ini kan menakutkan secara politik itu. Nah akhirnya ya semua kerja-kerja intelektual, akademik, kejujuran, pembelajaran semacam itu mendapatkan semacam intimidasi politis ya dari atasan itu agar harus berjalan baik. Pokoknya ada tim lulus 100%, ada tim pokoknya begitu, agar sukses dan terlihat baik semuanya di semua daerah. Padahal faktanya tidak begitu. Makanya kalau di yang sekarang itu
asesmen nasional itu kan ada survei lingkungan belajar, itu orientasinya adalah untuk bisa memperoleh data real di lapangan ya lingkungan belajarnya seperti apa gitu. Tapi nanti saya yakin ini akan bisa gagal juga kalau orang masih memandang ini seperti ujian nasional. Dan mungkin bisa gagal juga karena sekarang sudah mulai muncul paket bimbingan asesmen nasional. Kacau lagi. Padahal itu kan orang biasa aja disurvei kan. Itu kayak orang survei sensus penduduk itu kan. Orang nggak perlu belajar untuk disensus itu. Ngapain disensus belajar ya? Berikan data yang sesungguhnya gitu. Nah, tapi kan ya demi citra, demi nama baik sekolah, daerah itu yang justru merusak itu. Nah, itu gara-gara pola pikir yang menstandarkan harus standar ini harus seperti di Jawa, harus ini macam-macam gitu. Itu repot. Itu salah satunya beberapa bentuk saya ceritakan tadi itu dua problem, neoliberalisasi pendidikan dan standarisasi pendidikan. Oke, saya cerita dua hal itu. Mungkin itu sebagai ya saya cerita inti dari buku ini saja. Kemudian diarahkan diskusinya ke arah perguruan tinggi atau ke arah mana, monggo. Silahkan, itu aja. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator lagi. Terima kasih Pak Edi Suphan atas pemaparannya ya. Mungkin setelah ini bisa dilanjut sesi tanya jawab seperti itu Pak. Karena memang ini teman-teman peserta sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan ya. Pertama yang sudah coba membaca bukunya pasti muncul banyak sekali pertanyaan seperti itu. Saya persilahkan buat teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau mungkin chat menggunakan fitur chat ya, seperti itu. Monggo, teman-teman, barangkali ada pertanyaan. Ya, ini sebenarnya banyak sekali ya Pak ya, pesertanya ya, karena saya lihat tadi juga beberapa dari instansi-instansi sekolah seperti itu. Mungkin beberapa memang terkendala sinyal seperti itu. Sambil menunggu teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin dari saya pribadi Pak, gini, terkait ini ya, bagaimana sistem evaluasi sama asesmen kita itu yang belum bisa mengukur kemampuan afektif siswa maupun mahasiswa seperti itu Pak. Kalau di sini kan memang dicontohkannya di bagian ujian nasional ya. Di ujian nasional itu memang bentuknya yang multiple choice, kemudian standarisasi secara soalnya kan rata-rata sama, mungkin paket-paketnya beda. Kemudian hal itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja gitu. Jadi hanya mengukur kecerdasannya saja, tidak mampu mengukur kemampuan afektif gitu. Jadi terkait moral, etika dan estetika tidak bisa diukur gitu. Sementara permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hari ini kan bersumber dari kemampuan afektif gitu. Kalau dari pandangan saya, adanya korupsi, adanya suap dan sebagainya itu kan sebenarnya berawal dari ketidakjujuran seperti itu. Nah, hari ini memang UN sudah dihapuskan Pak. Cuma kalau saya lihat ya di kampus-kampus seperti itu, misal ulangan akhir semester saja lah, di mindset mahasiswa itu kan bagaimana caranya mendapatkan nilai yang bagus, bagaimana caranya mendapatkan IP atau IPK yang bagus gitu. Nah, kemudian apakah sistem evaluasi kita yang salah atau seperti apa Pak? Apakah ya gimana ya? Apakah sudah mampu mengukur kemampuan afektif mahasiswa atau gimana? Gitu sih Pak. Mungkin ini sambil menunggu teman-teman peserta yang lainnya itu buat lantikan saja gitu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan lama juga yang banyak diajukan kalau saya mengisi acara-acara semacam ini oleh guru-guru di sekolah, terutama di masa pandemi ini. Gimana Pak ini ngajarin karakter ke anak ini kan
dia di rumah, kita di sini, itu repot juga gitu. Katanya keteladanannya gimana kan cuma bisa dimediasi oleh Zoom, oleh learning management system semacam Edmodo dan sejenisnya begitu. Penilaiannya juga seperti apa itu. Nah, kalau menurut saya begini, soal afektif itu kan soal kejujuran, soal apa macam-macam itu. Nah, kalau di asesmen itu penilaian hasil belajar itu kan ada yang disebut dengan apa namanya asesmen otentik ya. Asesmen otentik itu artinya asesmen yang dia dikembangkan, dia dibuat untuk bisa menilai hasil belajarnya seotentik mungkin. Kalau multiple choice itu pilihan ganda ABCD gitu, itu nggak asesmen yang sifatnya otentik karena sudah dikonstruksi pilihannya yang benar cuma satu dan seterusnya itu, atau yang benar dua atau benar semuanya gitu kan, tapi cuma ada jawaban satu benar yang lain salah. Nah, model-model asesmen yang sifatnya otentik itu, cara melakukannya itu juga beragam. Saya yakin sebenarnya guru kalau dia belajar juga bisa ya, atau dosen mungkin kalau dia mendalami mengenai asesmen juga pasti paham mengenai asesmen otentik ini, karena caranya banyak sekali. Disebut juga sebagai asesmen alternatif, ya. Karena yang mainstream, dulunya yang mainstream itu adalah yang pencil and paper test itu. Jadi nulis di kertas, terus kemudian dinilai grading begitu, ya semacam itu. Nah itu nggak bisa sih sebenarnya untuk tidak bisa sepenuhnya menilai afektif, termasuk karakter tadi. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk bisa menilai karakter dari siswa dan mahasiswa itu sebenarnya adalah lewat observasi lewat di kelas. Gitu. Jadi dilihat. Cuman kemudian problemnya itu seringkali kan seorang guru maupun dosen itu ketika di kelas itu di rapot ya, kalau Anda lihat kurikulum 2013 itu seringkali rapotnya guru itu, kalau di dosen kan nggak ada rapot. Rapotnya guru itu kan ada siswa ini dia seperti apa di mata pelajaran ini dan seterusnya. Nah itu akhirnya menjadikan guru itu ribet ngawasi siswa satu-satu karena observasi. Ini gimana dia baik atau enggak, dia melakukan apa dan macam-macam itu udah itu. Nah itu menjadikan dia justru sibuk mendata informasi yang diarahkan untuk bisa mengetahui kualitas afektif. Kalau kognitif mudah dilihat, dia paham atau tidak, bisa menjelaskan atau tidak, tapi afektif kan mesti diobservasi. Dia empati enggak, dia jujur enggak, dan seterusnya begitu. Nah, yang semacam itu, kalau secara teoritik, guru nggak harus melakukan satu-satu dilihat, gitu ya, enggak itu. Cukup saja kemudian mencermati apa yang terjadi di kelas itu, mencermati apa yang terjadi di kelas itu. Ketika terjadi suatu masalah, nanti akan bisa dilihat siapa yang empati, siapa yang enggak empati, siapa yang bisa bergotong royong, siapa yang meninggalkan tugas tanggung jawabnya dari aktivitas kelompok. Ya sudah, itu menjadi bagian dari penilaian yang sifatnya efektif. Nah, itu. Ya begitu aja. Terus kemudian di cross check gitu. Temanmu bagaimana pekerjaannya gitu. Nah, seringkali kan berkomplot berkomplot. Oh, baik semuanya, baiknya semua, baik semua Pak, baik semua Pak ya. Nah, gitu. Nanti di cross check lagi dengan cara yang lain untuk bisa mencapai konsistensi gitu. Nah, intinya banyak cara untuk bisa menilai afektif ya, atau mungkin dalam istilah yang lebih populer ya karakter dari siswa, karakter dari mahasiswa itu kan ranahnya afektif, kepribadiannya begitu. Nah itu perlu banyak cara juga. Misalnya juga kalau di learning management system itu, kalau dia sekedar mengerjakan tugas dikirim lewat email atau lewat, kalau kita di UNES lewat Elena itu, kita bisa mengetahui dia nyontek enggaknya gimana gitu ya. Tanya aja dia bisa menjelaskan materi atau enggak. Kan gampang sebenarnya, simpel. Dia bisa menjelaskan materi atau enggak. Kalau bisa menjelaskan materi, berarti dia sesuai dengan apa yang dia tuliskan itu. Kalau dia nggak bisa menjelaskan materi, ya tanya loh, tanya lebih lanjut. Ini yang buat kamu beneran atau enggak itu.
oh iya beneran loh, kalau nggak beneran, kalau kamu beneran kok nggak bisa jelasin itu gimana gitu. Itu repot. Makanya blended learning itu ada sesi asinkronus itu ya kirim tugas, kerjakan di learning management system. Tapi juga ada sesi-sesi sinkronus, semacam ini kan sinkronus itu, ketemu lewat forum-forum apa namanya, yang bisa tatap muka semacam ini itu. Nah ini untuk mengcross check sebenarnya, bukan untuk menceramahi sebenarnya, tapi untuk cross check, untuk berbagi. Nah, itu seringkali juga itu miss juga karena forum-forum semacam ini justru digunakan untuk ceramah. Jadi itu jadi nggak ada bedanya antara blended learning ketika online, versi online-nya itu dengan ceramah di model pembelajaran konvensional, jadi nggak ada bedanya, padahal mestinya berbeda, secara konsep itu mestinya berbeda. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Pak. Ini sepertinya teman-teman sudah mulai terpantik ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Chandra dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira model pendidikan seperti apa yang cocok diterapkan bagi masyarakat Indonesia dengan segala kompleksitasnya gitu. Mungkin ini kaitannya dengan tadi ya Pak ya. Ini ya, pendidikan yang saat ini bisa dikatakan sebagai bentuk kapitalisme yang licik gitu. Nah, seperti itu Pak. Oke, kalau saya karena keragaman, realitasnya beragam, orangnya beragam, budayanya beragam, kelas sosialnya beragam, daerahnya beragam, maka pendidikan yang ada di Indonesia itu mestinya juga beragam, lebih bisa mengakomodasi kebutuhan belajar masing-masing orang atau komunitas belajar begitu. Jadi tidak bisa misalnya apa namanya itu materi-materi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat itu di apa namanya di pusat kurikulum dan perbukuan ketika membuat buku sekolah elektronik itu yang bisa disebar ke seluruh Indonesia biar mudah dipakai gitu. Tapi ternyata guru-guru di daerah itu pakai itu gitu. Padahal mestinya buku itu bisa dikontekstualisasikan di masing-masing daerah gitu. Ketika buku itu dibuat oleh orang di Jakarta dengan cerita soal kantor, soal terminal, soal bis, soal kereta gitu, bahwa ke Papua nggak ada itu kereta, itu rel kereta juga nggak ada, akhirnya nggak kontekstual itu. Nah ini jadi masalah gitu. Kuncinya di adanya fasilitasi dari pemerintah untuk bisa menunjang lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang beragam, lembaga-lembaga pendidikan yang beragam. Misalnya saya berikan contoh ini di Semarang saya tidak tahu perkembangannya sejauh mana. Jadi Dinas Pendidikan Semarang itu kan bangun sekolah olahraga. Jadi bukan jurusan olahraga di perguruan tinggi bukan ya, tapi level SMA kalau tidak salah untuk siswa-siswa yang dia punya arah untuk menjadi atlet gitu. Jadi atlet itu saya lupa di daerah mana, tapi Dinas Pendidikan saya pernah ngobrol sedikit dengan Pak Jumeri ya, apa namanya ketua Dinas Pendidikan Jawa Tengah malahan. Nah, ini jadi penting misalnya untuk bisa mengakomodasi anak-anak yang dia punya kecenderungan bukan akademik. Kalau akademik ya sudah ke kampus misalnya menjadi ilmuwan, menjadi guru, menjadi dosen dan sebagainya gitu. Tapi yang dia orientasinya praktisi. Nah, sekolah-sekolah olahraga ini juga menjadi penting karena selama ini enggak gitu. Selama ini atlet apa namanya sepak bola misalnya, sepak bola yang umur berapa 14, 15, 16 gitu yang masuk menjadi tim usia 16, 17 begitu. Saya pernah apa namanya ke sekolah di Salatiga ya yang dia menjadi tempat belajar siswa-siswa itu kurikulumnya nggak beda, beban belajarnya sama. Nah artinya dia beban belajarnya dia lebih tinggi dibandingkan siswa yang lain gitu karena dia harus berprestasi di bidang olahraganya dia harus berprestasi sama dengan siswa yang lain di mata pelajaran yang lain. Nggak beda gitu. Kenapa tidak dibuat model yang berbeda? Karena memang dia orientasi tujuan hidup dan ya bakatnya, keunggulannya itu sudah terlihat jelas di bidang olahraga. Ngapain juga dipaksa untuk sama
dia mumpuni dalam bidang akademik, kan enggak juga gitu. Kita bisa lihat itu kalau ceritanya ya banyak lah, atlet-atlet internasional gitu, bidang sepak bola, bidang apalah, balapan MotoGP atau apa itu, ya dia nggak jago akademik lah, gitu. Nggak jago akademik. Tapi kalau soal balapan nendang bola dan sejenisnya, dia lebih jagoan daripada profesor yang dapat Nobel sekalipun, ya, karena memang bidangnya beda. Nah, pendidikan yang bisa mengakomodasi keragaman semacam itu mestinya ada. Kalau itu kan keragaman kebutuhan belajar personal ya. Belum lagi yang daerah itu misalnya kota dan desa mestinya bisa beragam. Kemudian daerah tertentu yang dia punya keunggulan budaya tertentu mestinya diakomodasi dan sejenisnya gitu. Nah, ini mestinya lebih diperhatikan. Nah, tapi ketika kita punya sistem pendidikan nasional dan kita juga punya kurikulum nasional, termasuk kurikulum 2013, problemnya seringkali akan jatuh pada yang saya sebut tadi itu, standarisasi. Jadi dianggap sama. Yang dimaksud dengan berkualitas itu kualitasnya sama antara Jakarta dan Papua, antara Jakarta dan Blora, Jakarta dan mana Aceh misalnya. Harus sama itu ya, enggak juga itu. Enggak. Nah itu kalau begitu nanti jadi repot juga ya. Kualitas itu bisa berbeda dilihat sesuai dengan urgensi kebutuhan hidup orang itu masing-masing. Tapi nanti penjelasannya agak rumit ya kalau di kurikulum itu, karena kan ada orientasi kebutuhan untuk memahami wawasan internasional, terus sekian persen, regional, kawasan kita di Asia, ASEAN, kemudian nasional, kemudian lokal, lingkungan macam-macam itu kan ada proporsinya masing-masing begitu. Nah itu juga memang harus diperhatikan. Tapi kalau distandarkan semua rata se-Indonesia sama, lewat kurikulum yang sama, itu repot juga. Makanya orientasi dari pemerintah nanti itu sepertinya ya, dari beberapa diskusi saya sempat ikut sedikit mengevaluasi ya kurikulum 2013. Kemungkinan dijadikan pertimbangan di dalam penyusunan kurikulum yang baru nanti, yang arahnya itu adalah menyederhanakan kurikulum ya. Menyederhanakan kurikulum itu bukan berarti terus kurikulumnya tidak berbobot, itu enggak gitu, tapi lebih dibuat bebannya enggak banyak tapi berkualitas itu. Dan kita bisa lihat itu perbandingannya dengan di beberapa negara lain juga semacam itu. Ada memang negara yang beban belajarnya lebih banyak dibandingkan kita. Misalnya kayak di mana Jepang maupun Korea Selatan. Itu jam belajarnya tinggi itu sampai nginep tidur di sekolah apa macam-macam. Tapi juga ada yang beban belajarnya enggak banyak, siswanya lebih enjoy, lebih kreatif, cerdas, kritis itu, punya literasi yang memadai dalam banyak hal, numerasinya juga tinggi, itu juga banyak gitu. Jadi banyak studi yang bisa digunakan untuk mendukung upaya penyederhanaan kurikulum ya. Tapi seringkali nanti orang bisa menyalahpahami penyederhanaan kurikulum itu dipicu oleh pandemi. Enggak juga itu. Sebelum pandemi itu sudah tim dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan itu saya dapat informasi, tanya langsung ke sana itu. Ya bidang saya kan kurikulum ya, saya sering komunikasi dengan teman-teman yang ada di Pusat Kurikulum. Itu sudah bekerja, dan itu evaluasi yang dilakukan misalnya adalah soal beban mata pelajaran yang banyak itu. Jadi guru siswa itu ngeluh pelajarannya banyak, ini macam-macam itu dan jenisnya itu. Oke, diusulkan itu mata pelajarannya dikurangi bagian mana gitu. Begitu mau dikurangi, nanti ada orang yang kemudian bilang itu, loh ini mestinya ditambah, kiranya apa skill ini. Nggak jadi dikurangi lagi. Akhirnya jadi repot juga itu. Yang jadi itu ego sektoral orang yang merasa oh bidang saya penting harus dimasukkan. Jadi kurikulum malah jadi kayak tempat sampah ya, jadi memasukkan semua hal di situ, padahal kan mestinya enggak ya, mestinya betul-betul diseleksi gitu, lebih kurikulum itu enggak terstandar aku begitu, tapi bisa dikontekstualisasikan dengan baik sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Semangat kontekstualisasi ini sebenarnya kan semangat yang sudah ada sejak tahun 2006. Ketika pemerintah itu mengeluarkan kurikulum yang kemudian familiar disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu sekolah itu sebenarnya
diperbolehkan untuk mengembangkan kurikulumnya secara kontekstual. Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Jadi visi sekolahnya itu bisa berbeda satu sekolah dengan sekolah yang lain. Visi sekolahnya ya, kalau visi pendidikan nasionalnya sama. Misalnya kan sekolah yayasan A, yayasan B kan bisa berbeda kan. Taman siswa sama sekolah Muhammadiyah beda. Nilainya beda, tradisinya beda. Itu boleh itu kembangkan. Nah, yang jadi problem itu sekolah-sekolah negeri itu. Nah, itu seringkali tidak bisa membaca konteks lokalnya kayak apa. Sekolah negeri di mana? Di Semarang Kota dengan sekolah negeri di pedalaman Kalimantan dianggap sama, padahal kan bisa berbeda. Di sana kekayaan budayanya apa yang bisa dipakai untuk belajar itu seringkali nggak tersentuh. Nah, ini yang jadi repot. Jadi kontekstualisasi kurikulum semangat itu ada, tapi kemampuan di sekolah masih kurang juga. Problemnya juga akhirnya kan guru-guru kita tidak membaca kurikulum. Guru-guru kita nggak baca kurikulum. Yang dibaca itu LKS itu. Yang dibaca LKS, yang dipelajari siswa real di sekolah itu justru sebagian besar itu LKS atau buku paket. LKS itu yang memproduksi bukan pemerintah. LKS itu yang memproduksi itu penerbit-penerbit. Penerbit-penerbit itu yang nulis LKS itu guru-guru. Jadi muter gitu. Jadi muter itu aja. Jadi kurikulum yang real dipelajari siswa di kelas itu justru kurikulumnya milik penerbit itu. Bukan kurikulum pemerintah. Kenapa begitu? Karena guru nggak baca kurikulum. Kenapa nggak baca kurikulum? Ribet. Karena bahasa kurikulum kita itu masih bahasa hukum. Kurikulum kita itu dilegitimasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 tahun 2016 nomor 20, 21, 22, 23, 24 soal standar kelulusan, standar inti, proses, penilaian, macam-macam lah gitu, standar-standarnya gitu. Dan itu bahasanya bahasa hukum. Wah, itu lampirannya sampai banyak sekali kan. Mumet kan guru baca itu, artinya ya sudah yang praktis apa? LKS ya udah itu dipelajari aja gitu. Ya ini repotnya begitu. Nah, jadi problem kita banyak termasuk semangat keragaman ada, kontekstualitas ada, tapi justru kadang di bawah itu tidak bisa membaca dengan baik semangat itu sehingga kemudian terjebak pada pola-pola lama penyeragaman dan lagi keseragaman, bukan kontekstual tapi kemudian terpusat standarisasi pendidikan. Itu yang jadi repot. Itu Mas Yusuf. Baik, terima kasih Pak. Ini sepertinya teman-teman udah mulai terpantik lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Masrukan Nur UNES, izin bertanya, bagaimana standarisasi pendidikan itu bisa mengatasi nilai PISA Indonesia yang rendah menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Saya rasa ini menarik ya Pak ya, karena bab 4 ini kan juga mengkaji masalah godaan PISA seperti itu, dan mahasiswa biasanya memang mengadopsi ini PISA gitu. Gitu Pak, yang monggo. Ya, saya itu termasuk yang kita harus proporsional menempatkan PISA ya. PISA, kemudian PIRS, kemudian TIMSS, itu kan sebenarnya alat survei yang dikembangkan oleh OECD. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, itu organisasi apa sebenarnya? Jadi organisasi ekonomi negara-negara berkembang. Nah, jadi alat ukur itu punya asumsi dasar. Asumsi dasarnya adalah kalau negara-negara berkembang itu bisa maju secara ekonomi itu, maka anak itu dia mestinya tes PISA-nya sekian, PIRLS-nya sekian, TIMSS-nya sekian, gitu ya. Nah, di Indonesia itu masuk rendah gitu. Rendah gitu ya, akhirnya ya udah pantas, makanya ekonominya nggak berkembang gitu karena itu. Jadi ada asumsi begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut ya kita mesti proporsional menempatkan tadi itu PISA, PIRLS, TIMSS, 3 itu kan sebenarnya itu. Jadi nggak cuma PISA, itu sebagai alat untuk mengetahui literasi siswa secara umum kan dibagi menjadi beberapa, baca, kemudian matematik, sosial dan seterusnya itu. Literasi secara umum. Dan itu sampling, Mas. Sampling itu. Sampling itu maksudnya
apa namanya ya, se-Indonesia ini kemudian bisa itu mengambil sampel sekian persen saja, itu anak usia 15. Anak usia 15 tahun disampling di beberapa daerah. Beberapa daerah terus kemudian apa namanya menunjuk sekolah atau dia milih sekolah. Sekolah itu kemudian ditunjuk siswa berapa begitu. Namanya sampling. Kalau kita belajar statistik itu bisa saja ada yang error, maksudnya tidak betul-betul merepresentasikan keseluruhan kualitas. Mengapa kemudian Finlandia tinggi? Mengapa Hong Kong tinggi? Mengapa Singapura tinggi? Nah itu populasinya sempit ya, kan mudah saja itu. Populasinya sempit, problemnya lebih sederhana begitu. Begitu di sampling itu ya dapatnya itu aja gitu. Nah kita di sampling dari Sabang sampai Merauke, ekonomi atas ya sampai ekonomi bawah ya bisa kena semua lah gitu. Nah itu nggak beruntungnya kalau yang kena sampling misalnya adalah yang ekonomi bawah, sekolahnya pinggiran. Ya sudah dia nanti diakumulasi akan menjadi penyumbang PISA yang rendah gitu. Nah, gitu aja itu satu hal. Hal yang lain sebenarnya PISA, nilai-nilai PISA, Pirus dan TIMSS ini cukup sebagai apa namanya ya, sebagai warning bagi pemerintah bahwa literasi siswa kita rendah gitu. Literasi siswa kita rendah. Terus kemudian apa yang mesti dilakukan? Ya mesti dilakukan berarti memperbaiki kurikulum dan pembelajaran. Itu satu. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah memperbaiki kualitas guru kan. Memperbaiki kualitas guru. Nah, tapi kalau secara filosofis, tujuan pendidikan kita kan bukan untuk ranking 1 di PISA. Tujuan pendidikan kita itu satu tadi itu loh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak ada di undang-undang itu. Tujuan pendidikan kita adalah ranking 1 di PISA itu. Ya nggak ada itu. Itu ukuran aja itu, ukuran aja itu. Kayak seperti Anda makan sehari-hari itu ada yang isinya bagus, enggak itu. Terus Anda punya ukuran ya, Anda punya timbangan, berat saya sekian, saya tingginya sekian. Ukuran itu enggak tujuan gitu. Ukuran itu untuk mengukur aja itu. Anda tingginya seberapa, bobotnya seberapa gitu. PISA itu anggap aja gitu. PISA itu bukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya literasinya rendah, nggak bisa mikir kritis dan jenisnya itu. Tapi mikir kritis buat apa sih? Masuk buat PISA atau kan enggak. Mikir kritis agar dia siswa itu atau mahasiswa itu dia bisa memahami realitas sosial, ikut kemudian berkontribusi memecahkan masalah seperti apa. Itu yang mestinya lebih dipikirkan dibandingkan pusing apa namanya memasukkan materi-materi yang diteskan di PISA ke dalam tes ujian nasional. Itu instan dan nggak ada gunanya kalau menurut saya. Karena yang dikejar itu cuma PISA toh itu. Padahal PISA itu ukuran, bukan tujuan. Ukuran ya untuk ukur toh itu. Nggak bisa itu. Kita nanti repot itu kalau belajar filsafat nanti kalau diajar bangkit itu pasti marah-marah itu. Ini gimana gitu. Pendidikan kok kayak gini malah didikte oleh OECD di Eropa gitu. Pendidikan itu ya masalahmu apa gitu paling batinnya gitu ya. Diajar itu paling kan bilang gini kalau bangkit dari kuburnya itu. Dulu saya itu membuat taman siswa itu karena kita dijajah dan harus merdeka. Makanya pendidikan itu memerdekakan lahir dan batin gini-gini. Nah, kamu problemnya apa gitu? Itu ada kemiskinan, ada terorisme, ada korupsi. Nah, itu diatasi lewat pendidikan, pengangguran dan sejenisnya. Bukan pendidikan untuk menaikkan skor kita di PISA. Nah, itu maksudnya ada kesalahan konsep di situ. Nah, tapi kalau pertanyaannya tadi apa namanya standarisasi pendidikan itu bisa untuk mengatasi nilai PISA Indonesia itu bisa atau enggak ya? Menurut saya kok repot juga ya. Standarnya apa dulu? Kalau kita ngikuti standar PISA itu nggak kontekstual ya. Itu kan cuma literasi dasar gitu. Padahal problem kita itu bukan cuma soal literasi dasar itu. Problem kita itu ya real konteks kehidupan kita sehari-hari begitu. Sedangkan soal-soal PISA itu ya soal-soal di atas kertas kan, bukan soal-soal yang betul-betul bisa memecahkan problem sehari-hari. Jadi standar pendidikan nasional itu diarahkan untuk ya siswanya menjadi lebih literasinya tinggi, literasi digital, finansial, yang lain itu kecakapan abad 21, berpikir kritis itu kan yang kemudian masuk jadi wacana dominan itu kan higher order thinking skill gitu. Oke, tapi higher order thinking skill-nya untuk apa itu kan
juga perlu gitu. Jadi kita nggak sekedar mempelajari dan kuat pada keterampilan berpikir, tapi keterampilan berpikir itu untuk apa gitu. Jadi standarisasi pendidikan itu masih masih apa ya? Kalaupun diarahkan untuk mengatasi nilai PISA itu ya kok mubazir gitu. Mubazir ya, ngapain meningkatkan kualitas pendidikan kok ngejar PISA gitu. Ya ngatasi problem lah, ngatasi problem kemiskinan, pengangguran gitu. Kita problemnya banyak. SMK kita itu misalnya justru menjadi penyumbang angka pengangguran terdidik terbanyak. Bayangkan itu SMK masuk ke situ kan orientasinya orang tua sama anak-anak itu kan oke, kalau sudah lulus kerja gitu. Justru dia nganggur gitu loh di SMK. Nah, kenapa yang lulus SMA nggak nganggur? Karena dia kuliah lagi. Kuliah lagi. Jadi kuliah itu bisa jadi cara untuk apa namanya? Menyelamatkan diri dari menganggur itu kuliah. Jadi kalau mahasiswa S1 biar nggak nganggur gimana caranya? Kuliah lagi S2. Terus kalau biar nggak nganggur lagi gimana? Ya S3 dong. Jadi jangan-jangan malah begitu gitu. Karena kita seringkali kuliah S1, S2, S3 itu bukan karena hal yang substansial ya, tapi karena menghindari menganggur itu. Kadang-kadang kalau para aktivis itu apa namanya? Takut lulus karena kalau lulus nanti nganggur ya udah itu kuliahnya yang lama saja. Yang lama biar tidak menjadi orang yang berkontribusi pada angka pengangguran itu. Nah itu problem kita itu SMK aja seperti itu. Nah itu diatasi gitu. Ngapain mikirin PISA? PISA itu alat ukur aja gitu. Kita perhatikan tapi jangan dikejar deh gitu. Jangan dikejar. Yang kita kejar substansi pendidikan untuk mengatasi problem yang ada di Indonesia. Itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Kadang berguna juga ini PISA, Pak. Nambah-nambah di pendahuluan esai atau apa gitu. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini dari Novan Cahyono. Bagaimana pandangan Bapak melihat penyelenggara pendidikan saat ini di mana mereka mencari keuntungan ekonomi? Dan apa yang harus dilakukan oleh kalangan bawah untuk mendapatkan hak-hak dalam memperoleh pendidikan yang berkualitasnya? Dari Cilacap ya. Nah, gitu, Pak. Mungkin ada kaitannya dengan pergerakan gitu. Seperti itu. Iya, terima kasih Mas Yusuf. Pertanyaan dari Mas Novan Cahyono ini menarik ya. Ini sebenarnya merefleksikan dari fenomena kita juga bahwa banyak sekolah-sekolah termasuk kampus juga yang ketika berdiri itu mahal gitu, mahal biayanya, SPP-nya mahal gitu. Walaupun nggak bisa dibandingkan dulu sama sekarang ya. Misalnya dulu orang bisa bayar SPP 100.000, sekarang jutaan gitu ya kan, karena ada inflasi ya. Bukan itu, tapi apa namanya, orang-orang yang punya privilege, yang dia punya kapital finansial banyak, dia mendirikan lembaga pendidikan untuk kepentingan dirinya sendiri dalam arti untuk memperoleh keuntungan finansial. Itu kalau bagi saya tidak setuju gitu. Satu hal, dia tidak sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Dasar 45. Termasuk juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Sidisnet itu, Sistem Pendidikan Nasional. Yang bagian bahwa penyelenggaraan keikutsertaan masyarakat di dalam menyelenggarakan pendidikan itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan akses gitu. Jadi ketika dana pemerintah terbatas, nggak bisa membuat sekolah negeri di banyak tempat, maka masyarakat ikut serta menyelenggarakan pendidikan. Untuk apa? Berluas akses, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sejenisnya itu. Bukan ngeruk untung itu. Kalau ngeruk untung itu ya repot lagi. Itu. Nah itu yang akhirnya jadi problem ya di kita itu. Nah, kalau sudah begitu, ketika pendidikan mahal itu, maka sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat di bawah itu? Ya menyelenggarakan pendidikan sendiri. Itu upaya radikal. Kalau upaya yang tidak radikal itu ya belajar dapat beasiswa. Gitu. Nah, kita beruntungnya di Indonesia, kita semangat soal keadilan sosial masih ada ya. Tidak sepenuhnya kapitalis sih, karena masih dijaga oleh satu sila di Pancasila yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kemudian menjadi legitimasi ideologis mengapa
anak-anak dari kalangan yang tidak mampu itu perlu mendapatkan beasiswa. Kenapa ya? Karena dia berhak untuk mengakses pengetahuan untuk bisa meningkatkan taraf hidup dia begitu. Coba bayangkan misalnya kalau yang bisa mengakses pendidikan cuma yang berduit gitu, misalnya. Terus kemudian coba bayangkan yang bisa mengakses pendidikan cuma yang pinter saja gitu. Yang pinter yang dapat beasiswa. Ya terus yang nggak pinter terus piye? Terus gimana itu? Yang misalnya nggak cerdas itu. Terus gimana itu? Dia nggak dapat beasiswa gitu. Dia kerjanya juga hal yang teknis yang nanti kawin dengan sesama apa namanya orang-orang yang apa namanya satu lingkarannya dia akhirnya menjadi itu lingkaran setan kemiskinan di situ nggak bisa berkembang. Makanya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu ada satu pasal yang sudah direvisi bahwa itu nggak cuma untuk yang berprestasi ya, tapi untuk semuanya termasuk kalangan menengah ke bawah yang nggak pinter dan nggak punya duit itu perlu ada pendampingan, perlu ada subsidi dari pemerintah. Jadi pemerintah dengan begitu betul-betul diarahkan untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya. Jadi tidak hanya memihak apa namanya orang-orang yang pinter, tapi juga orang-orang yang belum pinter kan gitu. Jadi pendidikan maksudnya begitu. Yang pinter mestinya ya tidak usah dia ya, karena itu haknya sama-sama hak ya, maka diberikan gitu. Itu solusi yang nggak radikal itu. Jadi dengan belajar terus kemudian nanti akan bisa mengakses beasiswa itu di kampus-kampus negeri maupun swasta pasti ada itu. Yang lain berarti menyelenggarakan pendidikan sendiri tadi itu. Bahkan di banyak tempat itu orang-orang yang sudah tercerahkan ya dalam tanda kutip itu akan bisa menyelenggarakan pendidikan sendiri. Tentunya sesuai apa namanya ya, yang sifatnya relatif kontekstual untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar sendiri dan kebutuhan mengatasi problem sosial di apa namanya di daerah masing-masing. Misalnya di suatu daerah kemudian mengembangkan satu komunitas belajar soal pertanian, soal pertukangan, soal perikanan dan sejenisnya. Oke, di situ kan orang bisa mudah. Kita mau berguru dengan siapa? Kita undang pakar, gitu. Udah belajar di situ, pengetahuannya tentang apa, kita buat kurikulumnya, belajarnya sampai berhasil, udah perlu apa lagi diundang itu ya sudah itu kan kemudian jadi apa namanya penyelenggaraan pendidikan yang betul-betul bisa berguna, bisa bermakna untuk masyarakat sekitar itu. Tapi keterbatasannya di situ. Untuk hal-hal yang sifatnya akademis itu masih perlu apa namanya campur tangan lembaga pendidikan yang sudah mapan. Misalnya kalau mau jadi dokter kan nggak mungkin masyarakat desa yuk kita buat apa sekolah kedokteran sendiri, ilmunya dari mana itu nggak ada, itu sudah terkodifikasi rapi itu ilmu kedokteran, hierarkinya sudah jelas ya. Mau apa materinya apa, penjelasannya apa, masyarakat nggak bisa nyoba-nyoba kan, coba-coba operasi apa, operasi kodok ya masih mungkin, tapi operasi orang nggak mungkin. Tapi kalau pertanian, perikanan itu masih mungkin nyoba-nyoba ya, trial and error dan sebagainya itu masih mungkin banyak lah yang bisa dilakukan. Tapi memang ada keterbatasan untuk bidang-bidang yang sifatnya betul-betul akademis, betul-betul butuh riset, semacam kedokteran, kemudian fisika, biologi murni gitu ya, untuk bisa membuat vaksin, buat apa itu lembaga pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset resmi yang basisnya akademik itu memang masih perlu masih diperlukan. Nah, untuk bisa ke arah situ ya masyarakat kita mungkin masih belum bisa menyelenggarakan itu ya. Akhirnya ya akses tadi yang dibuka lewat beasiswa dan sejenisnya. Di beberapa daerah itu di Jogja ya, saya lupa di mana itu. Di Jogja itu sebenarnya ada satu desa yang dia kemudian para petani itu dia punya kas desa yang kas itu akan diberikan ke anak muda di desa itu yang dia akan melanjutkan studi lanjut ke perguruan tinggi. Itu juga bisa mengatasi itu. Jadi ini kedaulatan desa. Jadi inisiatif dari warga desa itu, terus kemudian ya udahlah nggak usah buat sekolah di desa, tapi kita bisa mengumpulkan dana, dan dana ini bisa kita berikan ke anak-anak muda kita untuk bisa kuliah di kampus-kampus yang berkualitas, itu juga bisa gitu. Nah itu, jadi apa namanya ada satu sebenarnya, saya dulu pernah ngobrol dengan teman-teman BEM di Unsud ya, Unsud itu ada
kita kan sebenarnya di mahasiswa itu ada koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa itu kan seharusnya milik mahasiswa dan sebesar-besar keuntungan dari upaya itu kan untuk kembali ke mahasiswa ya. Bukan untuk sekedar memperbesar usaha lagi, itu bukan itu. Nah, problem mahasiswa apa? Tidak bisa bayar SPP. Gitu. Koperasi itu semangatnya Bung Hatta ya. Semangatnya Bung Hatta. Milik semua anggota, kalau Anda jadi anggota koperasi mahasiswa. Nah, itu mestinya kemudian keuntungannya juga kembali ke mahasiswa. Jadi, koperasi itu apa namanya ya, sistem atau tatanan ekonomi tandingan dari kapitalisme kan sebenarnya, yang kemudian menjadi milik bersama, usaha bersama gitu. Jadi itu bisa menjadi sumber dana juga. Selain kalau yang dilakukan di kampus kita misalnya zakat, ambil zakat gitu, oke, gitu. Tapi secara teoritik itu koperasi yang semangatnya itu kan semangat sosial ya, hidup sosial itu mestinya bisa diberdayakan ya. Tapi mungkin pembelajaran koperasi kita sejak di SD, SMP, SMA itu kan juga formalitas ya. Di sekolah-sekolah kita diajarkan Sekolah Guru Ekonomi Indonesia adalah koperasi, Bapak Koperasi Bung Hatta. Siapa yang mengelola koperasi itu? Bu Guru. Kita sekedar di situ di sekolah ini ya. Sekedar apa namanya tercatat anggota koperasi. Kalau beli di sini ya gitu lah itu. Tapi nggak pernah dilibatkan aktivitas betul-betul berkooperasi ya sebagai bagian yang bisa menentukan arah kooperasi itu dan menguntungkan kita sebagai anggotanya. Termasuk juga kalau di mahasiswa. Saya tidak tahu kalau di UNES ini anggota koperasi mahasiswa itu ada berapa, terus kemudian dananya itu bisa kembali ke mahasiswa untuk misalnya mengatasi problem soal SPP, soal apa macam-macam itu. Sebenarnya kita punya teman-teman banyak yang dia terkendala ekonomi. Terus kemudian studinya menjadi terganggu karena harus jualan, harus apa macam-macam kan cukup banyak dan itu namanya harus ada yang bisa menyompong itu. Kalau konsepnya di Amerika kan ada yang disebut dengan student loan, student debt itu utang. Jadi mahasiswa itu beda, kamu nggak bisa bayar tuh kamu utang nih ke negara gitu. Indonesia mau kayak gitu, tapi dulu pernah ada kasus kan. Akhirnya mahasiswanya utang student loan itu, tapi ketika lulus itu ijazahnya kan ditahan itu, ijazahnya nggak diambil itu. Akhirnya ya sudah itu. Rugi itu yang beri utang. Kalau tidak salah BNI itu tahun 80-an atau berapa. Akhirnya ya jadi mikir-mikir lagi itu. Ini kalau di Amerika sama di Inggris ini jadi problem ya student loan ini. Ini kan sekitar 2 tahunan lalu kan Pak Jokowi pernah, ini gimana ya kalau negara kemampuan terbatas, kalau kita beri pinjaman lunak itu, student loan itu. Nah, nanti mengembalikan dulu gimana itu pengalaman masa lalu gitu. Sudah pernah ada tahun 80-an, mahasiswanya lulus, nggak ngambil ijazah, nggak diambil, nggak bisa kerja kan, dan sejenisnya, nggak pakai ijazah kan itu. Nah ini jadi ada beberapa solusi yang bisa saya kemukakan tadi, ada juga potensi solusi yang barangkali agak problematik juga, termasuk pinjaman ke mahasiswa tadi itu. Mestinya kan tanggung jawab negara untuk membiayai, diperbesar beasiswa kan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Kalau ingin tahu lebih banyak ya baca buku saya. Tapi buku ini sebenarnya saya ingin merevisi ya karena banyak apa namanya perspektif baru, data baru gitu. Tapi ya waktunya belum ada. Sehingga kalau ada waktu nanti mungkin bisa didiskusikan lagi. Gitu. Oke, semoga tetap semangat belajar di masa-masa pandemi ini. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Memang diskusinya cukup menarik ya. Dan ini teman-teman sebenarnya mulai terpantik gitu, semangat untuk bertanya dan menggali lebih dari Pak Edi. Tapi sepertinya karena keterbatasan waktu, kami dari panitia mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mungkin diskusi dengan Pak Edi bisa disambung lain waktu di lain forum seperti itu. Nah, mungkin setelah ini teman-teman peserta jangan keluar dulu. Kita ada beberapa pantikan isu, jadi nanti ada breakout room, ada 4 room, jadi teman-teman bisa random masuk ke 4 room dengan 4 isu yang berbeda seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman UNES juga selalu setia merawat nalar kritis seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Edi.
Ya, terima kasih Mas Yusuf ini. Terima kasih atas diskusinya yang luar biasa. Ini ada banyak teman-teman dari ini ya, luar kampus UNES ini, dari macam-macam UKSW, dari mana macam-macam. Nah ini terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Nah nanti kita bisa sambung lagi di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang berarti besar, terus siswa kemudian yang berarti seorang yang memiliki intelektualitas, kemudian diharapkan mahasiswa menjadi memerankan rakyat sebagai pemangku, maksudnya sebagai penyambung lidah dari masyarakat itu untuk kepentingan bangsa. Tapi kemudian apa yang kita rasakan saat ini, kita mengalami bayangan apatis yang dinamis gitu di tengah masyarakat. Kemudian kita juga pernah mengalami tengok sejarah di tahun 98, namun faktanya saat ini kita hanya melakukan gerakan yang tidak masif dan kemudian hanya dilakukan sekedar formalitas saja gitu. Bahkan ada yang berselfie ria ketika kita beraksi atau mungkin asik-asikan tapi tidak paham substansi, itu menjadi PR ataupun permasalahan atau keresahan yang dilakukan dihadapi mahasiswa. Kita juga melakukan pelemahan gitu kan. 20 tahun setelah reformasi kita mengalami pelemahan. Pelemahan itu dijelaskan dengan berbagai faktor. Faktornya yaitu adanya represivitas oleh kampus-kampus yang kita bisa rasakan, yaitu banyak yang diskorsi maupun di DO ketika mengkritik birokrasi, ataupun bahkan kita melakukan kejanggalan, membongkar kejanggalan namun kemudian disangkakan kepada Undang-Undang ITE. Itu artinya kampus memberikan watak anti demokrasi kepada mahasiswanya gitu. Nah, berdasarkan solusi diskusi yang kita sudah sampaikan atau kita sudah bahas, bahwa solusi yang dapat ditawarkan atas pergerakan mahasiswa yang melemah, yang diganggu oleh apatisme, kita memerlukan adanya inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh mahasiswa. Dalam hal ini para eksekutif yang perlu melakukan ajakan-ajakan secara inovasi yang lebih baik lagi, yang menarik, agar harapannya mahasiswa dapat membuka pikirannya, open minded, terus kemudian mahasiswa dapat merasakan dan ikut melakukan perjuangan, karena teori tanpa aksi sama saja ilusi ya. Itu menjadi apa yang perlu kita gaungkan gitu. Terus kemudian kita perlu adanya forum-forum yang merawat nalar kritis seperti halnya saat ini gitu kan. Kita perlu membuka pikiran kita terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, karena mahasiswa sendiri hakikatnya perlu untuk memberikan perjuangannya ataupun gerakan-gerakannya dalam kebaikan bangsa gitu. Terus kemudian kita juga perlu adanya semacam gerakan yang masif, karena kita sebagai mahasiswa ketika mendapatkan represi seharusnya kita harus saling menguatkan, harus saling mendukung satu sama lain, bukan malah kemudian kita terlena dengan semua itu. Nah, mungkin solusi seperti itu yang dibahas oleh forum diskusi kami di kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yusuf. Baik, terima kasih ya dari kelompok 1 yang tadi fokus pembahasannya di pergerakan mahasiswa yang mulai melemah dan kebanyakan apatis gitu, dan merupakan dampak dari liberalisasi pendidikan gitu, atau bahkan lebih ke neoliberalisasi pendidikan. Nah, selanjutnya dari kelompok 2 mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya. Dari saya mengangkat tema yaitu neoliberalisasi, di mana neoliberalisasi adalah paham ekonomi, yaitu salah satunya kapitalis, privatisasi, dan juga menghilangkan campur tangan pemerintah terhadap layanan sosial seperti pendidikan maupun kesehatan. Dan juga tadi kami berdiskusi tentang di mana kampus itu mengejar peringkat dunia, yang di mana mahasiswa itu mahasiswa didorong untuk menerbitkan karya-karya untuk di mana untuk kampus itu sendiri, yaitu meningkatkan peringkat kampus itu sendiri, dan dampak bagi kampus itu sendiri yaitu peminatnya. Jika kampus makin naik peringkatnya, maka akan semakin banyak peminat, dan itu adalah strategi kampus.
Dan juga kami juga mengangkat isu salah satunya Kampus Merdeka. Dan juga tadi kami juga berdiskusi tentang yaitu program-program yang ada di Kampus Merdeka, yaitu seperti magang, dan juga pemerintah itu menyalurkan dana tetapi tidak sesuai dengan penyaluran tersebut. Jadi contohnya pemerintah itu memiliki dana bertriliun tapi ketika masuk di itu tuh seperti kurang gitu. Dan juga kami mengangkat isu privatisasi di mana kita mengangkat fasilitas-fasilitas yang berbayar gitu, seperti ruangan-ruangan yang ingin dipinjam oleh mahasiswa dan juga fasilitas olahraga yang ingin dipinjam oleh mahasiswa. Dan juga di sini juga kami mengangkat salah satunya yaitu kenapa kok setiap hari Sabtu dan Minggu mahasiswa tuh tetap bayar gitu, padahal kan kita tinggal menunjukkan KTM gitu. Itu adalah solusi juga dari kami. Seharusnya pihak kampus tidak memberikan tidak menerapkan atau memberikan bayar gitu kepada mahasiswa karena kita sudah membayar UKT gitu. Dan juga seharusnya kita tuh melatih diri kita itu juga untuk membawa nama baik kampus, tapi kita tuh tidak difasilitasi oleh kampus itu sendiri gitu. Itu juga hal yang janggal bagi kita semua sebagai mahasiswa. Setelah itu kita memberikan solusi, yaitu di mana kita memberikan atau membuat ruang diskusi terhadap pihak birokrasi maupun petinggi-petinggi di kampus, yaitu seperti Sarasehan, di mana yang berguna untuk mendengarkan keluh kesah dari dari mahasiswa itu sendiri. Setelah itu solusi juga dari kami yaitu tentang Kampus Merdeka, di mana seharusnya kita tidak terlalu tertarik atau tidak percaya terhadap magang-magang yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari saya cukup itu aja. Saya kembalikan kepada Mas Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya Sang Kebajikan. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 2. Tadi yang fokus diskusinya di ini ya, neoliberalisasi dan privatisasi gitu. Dan tadi memang sedikit mengkerucut ke kebijakan yang hari ini tengah hadir ke kita, yaitu Kampus Merdeka Belajar di beberapa program magang yang perlu ditelaah lebih dalam lagi, terutama dari paradigma pendidikan kritis. Apakah itu untuk memenuhi kebutuhan pasar atau kemudian memang benar mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, mungkin itu bahasan dari kelompok 2. Mungkin selanjutnya dari kelompok 3, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Saya izin menyampaikan ya terkait dari diskusi kelompok 3 yang membahas tentang transformasi dan emansipatoris pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada transformasi, yaitu transformasi ini sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna perubahan rupa, baik itu dari segi bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Barangkali dalam hal pendidikan, perubahan bentuk ini akan sulit terjadi karena pendidikan sendiri tidak memiliki bentuk yang pasti. Sehingga yang diharapkan transformasi yang ada dalam dunia pendidikan terkait dengan sifat dan fungsi pendidikan itu sendiri. Kemudian sekarang sudah memasuki abad 21. Kemendikbud sendiri pada tahun 2016 mengeluarkan standar kompetensi dan standar isi dalam kaitannya untuk mentransformasi pendidikan itu sendiri. Yang ada 14 poin dari Kemendikbud yang coba dikeluarkan dalam standar kompetensi dan standar isi. Secara singkat yang kami rangkum juga bahwa transformasi ini dari peserta didik yang diberitahu menuju mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber ilmu menjadi belajar berbasis sumber belajar. Jadi tidak hanya kepada guru itu sendiri, melainkan aspek-aspek lain, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
kondisi saat ini sudah menerapkan itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi tujuan yang secara jelas disampaikan Kemdikbud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, apakah sudah tercapai tujuan tersebut? Nyatanya banyak sekali keluhan terkait dengan pembelajaran daring, baik itu dari segi efisiensi dan efektivitas dalam hal pembelajaran. Kemudian ke emansipatoris. Emansipatoris sendiri dapat diartikan sebagai pembebasan dalam hal kaitannya dengan pendidikan adalah pembebasan dari belenggu kebodohan. Namun pendidikan itu bukan hanya terkait dengan aspek atau secara sederhana untuk mencerdaskan atau membebaskan dari belenggu kebodohan saja, tapi ada aspek lain, sosial, politik, dan hukum serta ekonomi yang mempengaruhi. Seperti yang dibahas tadi di kelompok 2 bahwa liberalisme dan privatisasi pendidikan itu nyata adanya di Indonesia. Yang inilah yang belum dapat dibebaskan, belum dapat melakukan pembebasan dari aspek-aspek sosial, politik, hukum dan ekonomi tadi yang terkait dalam pendidikan, yaitu privatisasi dan liberalisme pendidikan. Itu dari kelompok 3 Mas Yusuf. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Akmal dari kelompok 3. Kemudian langsung ke kelompok 4, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili kelompok 4 ya, akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari diskusi kita tadi kayak gitu. Mungkin diskusi kita ini lebih mengerucut kepada standarisasi pendidikan kayak gitu ya. Di mana Indonesia ini tuh menerapkan sistem perankingan seperti itu ya. Yang mana kita ketahui bahwasanya dengan sistem perankingan ini pemerintah itu mencoba gitu ya untuk menyamaratakan kompetensi siswa itu hanya dalam satu bidang kayak gitu. Padahal dalam kenyataannya nggak bisa seperti itu gitu. Semua orang punya kompetensi masing-masing di bidang pendidikan mungkin, olahraga, seni, dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, hal ini standar dari pemerintah ini yang mana berdasarkan nilai akademik kayak gitu ya, yang membuat apa ya, orang-orang yang nggak pintar itu tuh dianggap orang-orang yang nilainya nggak bagus kayak gitu ya, yang nggak dapat ranking itu mereka adalah orang yang bodoh kayak gitu ya. Padahal tidak demikian kayak gitu ya. Kita mengetahui kayak gitu ya, bodoh atau tidak itu bukan berdasarkan nilai, tapi bagaimana kita mampu gitu ya terjun ke masyarakat menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat, sebenarnya kan seperti itu. Nah, mungkin itu tadi yang kami soroti begitu ya. Kemudian menanggapi dengan hal ini, mungkin kita sedikit berkiblat ya kepada Finlandia, yang mana menitik beratkan kepada nilai-nilai moral, kreativitas dalam sistem pendidikan mereka, sehingga mereka lebih menghargai proses. Sehingga jika di Indonesia itu apa ya, nilai itu harga mati tanpa memikirkan proses ya, seperti menghalalkan segala cara seperti mencontek dan sebagainya, itu membuat apa ya, kualitas siswanya itu menjadi berkurang. Nah, berbeda dengan Finlandia yang mana mereka ya dibuat sedemikian rupa dengan sistem yang ada supaya mereka itu menjadi generasi-generasi yang bisa menghadapi ya tantangan dunia dengan sumber daya, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas kayak gitu. Itu isu pertama yang kami tanggapi. Kemudian isu kedua itu mengenai tes ya. Kami mengamati atau kami berdiskusi ya bahwasanya tidak ada masalah dengan sistem tes atau ulangan akhir semester, UTS dan semacamnya ya gitu yang terjadi di pendidikan tinggi gitu ya. Karena kita mengetahui bahwasanya apabila kita mendapatkan predikat C gitu ya, kita masih bisa mengulang. Namun berbeda dengan siswa-siswa yang ada di sekolah dasar, menengah pertama atau menengah atas gitu ya, mereka tidak bisa melakukan evaluasi atau remedi kayak gitu ya, yang mana itu adalah nilai UAS, UN dan sebagainya, itu adalah nilai final mereka begitu ya, yang mana kita tidak tahu persiapan mereka itu sebenarnya
maksimal atau tidak, seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kelompok 4. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Yusuf. Oke, terima kasih dari teman-teman fasilitator. Memang cukup kompleks ya, cukup kompleks kalau berbicara mengenai dampak dari neoliberalisasi dan standarisasi itu. Bahkan Pak Edi Subhan sendiri juga memaparkan dalam 12 isu itu, 12 isu yang memang luas banget gitu. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk forum pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan mengikuti forum pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menyadarkan kawan-kawan semua ya. Dan harapannya untuk ke depan isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia dapat diteratasi dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusuf Ramadan sebagai moderator. Semoga materi dan juga diskusi kita siang hari ini dapat bermanfaat dan nantinya kita dapat meningkatkan kesadaran kita dalam mengawal problematika di negeri ini guna menjaga semangat demokrasi dan juga cita-cita reformasi. Nah, saya ingatkan kembali untuk peserta mengisi link presensi guna pembuatan e-sertifikat yang sudah di-share panitia di kolom komentar. Puji syukur tibalah kita di penghujung acara. Apabila ada salah kata, saya selaku pembawa acara dan juga mewakili seluruh panitia apabila terdapat salah ataupun kekurangan, kami mohon memaaf. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.